Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 427. Kenshin yang diremehkan oleh pemilik restoran, dibilang tak punya pekerjaan. Pakai syok menolong orang. Kenshin pun tersenyum. Kemudian ia bicara, menjawab hinaan pemilik restoran itu. Kenshin berucap, kalau saya Anda katakan tak punya pekerjaan, itu tak masalah. Asal Anda jangan memaksa orang untuk kerja dengan cara mengancam. Saat itu Nabila melihatnya, melihat Kenshin yang di depannya. Nabila pun merasa, kalau belum mengenalnya, tak pernah bertemu sebelumnya. Lalu ia bicara di hatinya, siapa ya pemuda itu? Kok memintaku pulang bersama ibu? Nabila yang wajahnya terlihat resah, karena diminta melanjutkan kerja, untuk menemui dan menemani sekelompok tamu laki-laki yang ada di ruang VIP. Nabila pun masih berdiri di situ. Ia belum beranjak masuk ke dalam, karena langkahnya berat. Kemudian Mama Cece itu menjawab, akan Kenshin yang membantahnya. Oh dasar lu orang pengangguran. Berani-beraninya memerintah orang seperti saya. Saya ini orang kaya, bukan seperti kalian, yang orang tak punya. Kemudian Mama Cece itu pun melanjutkan bicara, sambil menunjuk Kenshin di depannya. Mama Cece berkata, hei lu yang bilang begitu. Emang otak lu ditaruh di mana? Pakai menyuruh saya ini, agar tak memaksa Nabila kerja. Memangnya kamu ini siapa? Siapanya Nabila? Pacarnya? Atau suaminya? Kurang ajar sekali lu bicaranya. Bukan siapa-siapanya saja. Pakai menyuruh pulang Nabila. Ayo cepat kamu pergi. Segera tinggalkan tempat ini. Kalau tidak saya panggilkan security untuk mengusir kalian semua. Mama Cece begitu murka. Wajahnya nampak marah. Tak terima jawaban Kenshin. Kenshin pun menyahutnya. Saya ini tak kenal dengan Mbak Nabila. Memang bukan siapa-siapanya. Lagian saya sudah menikah. Sudah punya istri. Saya kesini hanya menolong ibu ini, yang khawatir dengan anaknya. Kalau Anda mengusir kami, saya bisa laporkan ke polisi. Waduh, Kenshin to the point sekali. Jarang-jarang dirinya langsung bersikap seperti itu. Namun Mama Cece bukannya menyadari. Beliau langsung membentak Kenshin. Mama Cece berkata, dasar lu anak kurang ajar. Sudah habis kesabaran saya. Apa katamu panggil polisi? Berarti kamu yang mau masuk penjara. Baiklah, saya juga bisa memanggil polisi. Apa kamu nggak tahu, kalau polisi di sini bersahabat dengan kita? Saya ini bayar iuran tiap bulannya. Kalau saya panggil sekompi pun bisa. Mereka akan datang. Apa perlu untuk mengamankan kamu? Saya akan panggilkan mereka. Waduh, gawat sekali. Mama Cece nampaknya tak main-main. Hingga ibunya Nabila, serta tetangganya, yang ikut bersamanya, jadi ciut nyali semua, termasuk Nabila sendiri, yang takut sekali dirinya, ibunya akan terkena masalah. Namun Kenshin bukannya mundur. Kenshin malah bicara, kalau gitu ibu panggil saja ke sini polisi yang sekompi itu. Saya akan menunggunya. Dan Mama Cece itu pun langsung menanggapi, oh jadi lu menantang ya? Baiklah kalau gitu. Mama Cece pun memerintahkan pada petugas keamanannya, pas security, cepat tutup pintu gerbangnya. Suruh pula yang lainnya untuk berjaga. Jangan biarkan anak ini keluar. Saya akan panggilkan polisi, biar dia ditangkap, karena buat keributan di restoran. Mama Cece pun menelpon polisi di depan Kenshin dan orang yang di situ. Halo Pak Sapri, bisa datang ke tempat saya. Ini ada pemuda mau mengancam, melaporkan bisnis restoran, bahkan melarang pegawai baru agar tak kerja di sini. Tolong segera diamankan. Kalau bisa Pak Sapri bawa semua bawahannya Bapak itu, biar orang-orang di sini tahu semua. Pak Sapri, yang ditelepon Mama Cece, rupanya seorang perwira tinggi, yang jadi pelindung pengusaha di kawasan ini, yang menjaga keamanannya, entah itu usaha yang terlarang, ataupun yang biasa. Pak Sapri tak pernah masalahkan. Yang penting mereka bayar, urusan pun lancar. Pak Sapri lalu menjawabnya, baik Mama Cece, saya akan ke lokasi. Saat ini juga saya ke sana. Kenshin pun mendengarnya. Begitu pula Nabila, yang di samping bosnya itu. Nabila nampak khawatir, karena bosnya ini marah sekali. Kemudian Kenshin, yang mendapati hal itu, pintu gerbang yang ditutup. Ia pun dipanggilkan polisi. Kenshin merasa, pemilik restoran ini,
Orangnya suka memaksa. Dirinya saja disekap. Kenshin lalu bicara pada Dewi, tetangganya Ibu Nabila, yang ikut serta di sini. Kenshin berkata, "Oh ya Mbak, maaf sebelumnya. Saya pinjam handphonenya sebentar ya. Mau telepon orang di rumah. Ini tadi saya tak bawa handphone." Kenshin bicara sambil tersenyum. Dan Dewi menjawabnya, "Oh ini Mas, silahkan dipakai saja." Kenshin pun menerimanya. Lalu ia menelpon rumahnya. Tak lama, hanya sebentar, Nita adiknya yang mengangkatnya. "Halo, selamat malam." Nita menyapa. Kenshin langsung bicara, "Nita, ini kakak. Kakak mau bicara dengan ayah. Kasihkan ayah segera." Nita pun menjawab, "Kakak kemana aja nih dari tadi?" "Dicari Kak Kauri telepon ke sini." Kenshin menyahutnya, "Itu nanti aja kakak cerita. Tapi sekarang panggilkan ayah. Ada hal penting sekali." Mendengar hal itu, Nita pun menjawab, "Baik Kak, Nita akan panggilkan." Lalu kemudian, ayahnya Kenshin mengangkat telepon. Beliau menyapa, menanyakan pula pada Kenshin, "Ada hal penting apakah?" Kenshin bercerita, "Ya sekarang Kenshin ada di restoran." Singkatnya, Kenshin mau menolong orang yang dipaksa kerja di sini. Ada wanita yang disuruh melayani pelanggan laki-laki. Dipaksa meski tak mau. Ini ibunya minta anaknya pulang. Tapi yang punya malah mengancam. Kenshin malah dipanggilkan polisi. Berpangkat pula orangnya ya. Kenshin ini tak boleh keluar. Malah pintu gerbangnya ditutup. "Apa ayah bisa telepon Pak Harto? Yang kemarin ayah beli tanahnya." Ayahnya Kenshin pun menjawab, sampai terdengar oleh Nita dan mamanya. "Kurang ajar sekali mereka. Apa nggak tahu kamu siapa?" "Baiklah ayah, sekarang akan teleponkan. Sekalian melaporkan juga, kalau ada perwira tinggi, yang jadi backing orang tak baik." Dan diteleponlah Pak Harto, seorang jenderal bintang 3, yang kemarin menemui hal yang sama. Sewaktu di restorannya Rena, telepon itu tersambung. Ayahnya Kenshin menjelaskan. Setelah itu Pak Harto bilang, "Kalau begitu saya akan teruskan laporan ini ke wilayah itu. Teman baik saya seorang jenderal pula. Biar ke lokasinya segera." Pak Harto menelpon temannya. Temannya pun menyanggupi, dan segera menuju lokasi. Sementara itu, polisi yang dipanggil Mama Cece, perwira tinggi bersama anak buahnya, kini tiba di restoran. Pintu gerbang pun dibuka. Sekompi polisi masuk. Kenshin dan semua melihatnya. Ibunya Nabila, serta para tetangganya. Mereka nampak takut, karena polisi benar-benar telah datang ke sini. Mama Cece pun menyambutnya. Langsung saja beliau bilang, "Ini Pak Sapri orangnya, yang mau bikin masalah di sini. Mau melaporkan bisnis saya ini." Pak Sapri pun menjawab, "Emang pemuda ini mau melapor ke polisi mana? Kok berani mengancam Anda? Apa dia tidak tahu yang menerima laporan itu pasti anak buah saya?" Pak Sapri lalu berkata pada Kenshin di depannya, "Ayo Mas, ikut ke kantor polisi. Soal urusan salah dan tidaknya, itu nanti belakangan. Yang penting sekarang Mas ini masuk penjara." Rupanya Sapri hendak menangkap Kenshin, meski tanpa bukti yang jelas. Namun tiba-tiba, dari arah pintu depan, datang lagi sekompi polisi. Security-nya mempersilahkan untuk masuk ke dalam, dan Sapri melihatnya. Polisi yang datang ini, pangkatnya lebih tinggi darinya, terlihat dari mobil yang di bawahnya, serta para pengawalnya. Orang itu lalu turun dari mobilnya. Pak Sapri melihatnya, langsung saja ia terkejut, bertanya-tanya hatinya, "Ada apa ini? Kok jenderal ada di sini?" Rupanya, yang datang itu bernama Pak Seno, seorang jenderal bintang 3, temannya Pak Harto, yang tadi mendapat laporan. Pak Seno pun bicara dengan menelpon terlebih dulu, lewat video call dengan Pak Harto, yang sesama jenderal itu. Pembicaraan itu terhubung. Sapri yang melihatnya, jadi ketar-ketir rasanya. Pak Seno pun lalu bertanya pada pemuda yang di depannya, "Apa Anda yang bernama Mas Kenshin? Apa benar itu?" Kenshin menjawab, "Iya Pak, nama saya Kenshin." Dan telepon itu diberikan ke Kenshin. Pak Harto langsung menyapa. Lewat video call beliau bilang, "Halo Tuan Muda, apa kabarnya?" Kenshin menjawabnya dengan seperti adanya. Dan Pak Harto melanjutkan bicara, "Oh ya Tuan Muda, itu teman saya, namanya Pak Seno. Beliau yang akan membantu Tuan Muda." Sapri yang mendengarnya, gemetaran mukanya. Begitu pula para anak buahnya. Mereka sangat terkaget sekali. Dua jenderal terkenal, yang berpangkat tinggi,
bicara dengan pemuda itu, bahkan memanggilnya dengan sebutan hormat. Pak Sapri jadi ketakutan akan hal yang demikian. Mama Cece pun melihatnya. Dalam benaknya berkata, ada apa ini? Apa yang terjadi? Kok Pak Sapri takut begitu? Emang apa yang dilihatnya? Mama Cece belum tahu tentang Kenshin. Siapa sebenarnya? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel ke YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya